Sebuah konsep yang sudah sangat familiar di seluruh dunia tentang konsep marketing yang disebut dengan AIDA. Nah, ini adalah sebuah singkatan. Sahabat semuanya, bagi Anda yang sudah familiar dengan konsep ini, saya yakin ini sesuatu hal yang cukup penting dalam dunia marketing atau sales. Bagi Anda yang baru mendengar tentang apa itu AIDA, ini mari kita pelajari bersama, kita gali apa sih AIDA itu. Assalamualaikum sahabat yang berbahagia dan sukses selalu. Kita lanjutkan obrolan kita tentang bagaimana memulai bisnis dan mengembangkannya. Kita sudah masuk di level 2, berbicara tentang marketing and sales. Saya sudah awali tentang bagaimana atau apa bedanya marketing dengan sales. Nah, kita akan lanjutkan tentang sebuah konsep yang sudah sangat familiar di seluruh dunia tentang konsep marketing yang disebut dengan AIDA. Nah, ini adalah sebuah singkatan. Sahabat semuanya, bagi Anda yang sudah familiar dengan konsep ini, saya yakin ini sesuatu hal yang cukup penting dalam dunia marketing atau sales. Bagi Anda yang baru mendengar tentang apa itu AIDA, ini mari kita pelajari bersama, kita gali apa sih AIDA itu. AIDA adalah singkatan dari attention atau awareness. A-nya ya, I-nya adalah interest gitu ya, kemudian desire dan action gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu tentang singkatan dari AIDA ini. Nah, kita awali dari kalimat kata yang pertama, yaitu awareness atau attention. Ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana memberikan perhatian atau menyadarkan para konsumen, masyarakat tentang aktivitas marketing kita. Apakah kita dengan membuat sebuah iklan di online gitu ya, apakah kita membuat di offline dengan baliho, dengan spanduk, dengan banner dan lain-lain sebagainya, adalah upaya aktivitas bagaimana mencuri perhatian masyarakat tentang aktivitas usaha kita. Apapun strategi kita, yang penting ada nilai bagaimana kita memberikan perhatian agar apa yang kita lakukan diketahui oleh konsumen atau calon konsumen Anda. Ini disebut dengan awareness, karena begitu banyak sekali masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, maka kita perlu buat strategi khusus agar mereka tercuri perhatian akan aktivitas bisnis kita. Kemudian adalah I, interest, membangun ketertarikan. Nah, setelah tadi tahap awal konsumen ada perhatian atas upaya yang kita lakukan, maka bagaimana kita membuatnya tertarik. Apakah copywriting yang kita buat, atau mungkin desainer, gambar, foto, agar ada tertarik. Gimana cara menempatkan posisi kalau misalnya kita dalam sebuah ajang pameran gitu ya. Upaya-upaya bagaimana agar muncul ketertarikan atas strategi marketing kita. Nah, ini faktor yang cukup penting, karena ketika sudah ada ketertarikan, kita bisa melakukan upaya langkah berikutnya, yaitu huruf D atau desire, membangun keinginan. Nah, ketika orang sudah mulai tertarik, maka kita lanjutkan mengkomunikasikan agar ada keinginan yang muncul dari konsumen untuk memiliki produk hari ini juga, memiliki produk sekarang juga, atau bergabung hari ini juga untuk menjadi
member Anda misalnya, untuk menjadi klien Anda, untuk menjadi konsumen Anda misalnya. Nah, ketika sudah ada keinginan ini, tinggal bagaimana kita memvisualisasikan kepada konsumen agar keinginan itu menjadi sangat kuat sehingga kita bisa memvisualisasikan produk itu sudah dimiliki gitu ya. Seakan-akan sudah bisa berpindah ke rumahnya, atau bisa digunakan, atau bisa dikonsumsi, atau bisa dirasakan, bisa dibayangkan, benar-benar keinginan itu muncul begitu kuat. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, maka langkah berikutnya adalah tinggal Anda eksekusi. Lakukan take action bagaimana agar siapkan nota, atau siapkan dikirim hari ini, atau langkah-langkah yang tidak ada pilihan yang tidak diinginkan oleh Anda. Contoh, misalnya Anda ingin melakukan take action, berikan pertanyaan yang jawaban kedua itu sesuai yang Anda inginkan. Jadi misalnya Anda ingin langsung melakukan take action, Pak, barangnya dikirim sekarang atau nanti sore misalnya, atau Pak, barangnya dikirim hari ini atau besok gitu. Jangan gunakan kata-kata yang tidak Anda inginkan. Contoh misalnya, Pak, Bapak jadi gimana? Jadi beli atau tidak gitu. Kalau jawabannya jadi beli atau tidak, ada peluang untuk tidak deh, mungkin saya pertimbangkan lain kali, atau saya pikir-pikir dulu, dan seterusnya. Maka pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan ini, apapun jawabannya adalah sesuai yang Anda inginkan gitu. Contoh lain misalnya, Bapak mau beri DP atau tidak? Nah, jangan ada kalimat tidak. Atau kasih DP atau enggak, Pak? Misalnya Anda menjual rumah misalnya, udah take action, udah deal, Anda ajukan pertanyaan. Yang pertanyaan itu, Pak, Bapak mau beri DP hari ini, atau DP sekarang, atau ditransfer misalnya, atau DP tunai atau transfer, atau Bapak memberikan tanda jadi 20 juta atau 50 juta misalnya, atau memberi tanda jadi 10 juta atau 20 juta. Poinnya adalah ketika take action, pastikan bahwa ajukan pertanyaan untuk melakukan tindakan, dan tindakan itu, pertanyaan itu, dua-duanya sesuai yang Anda inginkan. Inilah konsep AIDA, sehingga harapannya dengan konsep ini Anda bisa step by step sampai dari awal sampai akhir terjadi closing dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah ketika konsumen tiba-tiba langsung di tahap akhir? Mungkin, tapi ada dua resiko. Resikonya bisa jadi karena proses terlalu cepat, mungkin dia sudah tahu sebelumnya, atau bisa jadi dia belum tahu, tapi Anda gegabah langsung masuk lompat ke langkah berikutnya, take action, bisa jadi konsumen akan mental tidak jadi beli. Maka sebaiknya lakukanlah step by step, ada yang cepat, ada yang lambat, no problem, tinggal bagaimana Anda memahami bagaimana psikologis atau bahkan fisiologis gerak tubuh konsumen, sehingga Anda bisa melihat, memahami dengan baik bagaimana konsumen ini merespon atas apa yang Anda lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalam, semangat pagi.